Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Siswa-siswi kelas 9 SMP Alia Islamic School. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi fikih setelah pelaksanaan VTS, dan kita akan memasuki pembahasan baru, bab baru, yaitu bab yang ketiga tentang salah satu ibadah yang disyariatkan kepada setiap muslim, yaitu hukum seputar haji dan umrah. Berkaitan tentang haji dan umrah ini, maka perlu dibahas, ya, perlu dibahas. Karena ini termasuk rukun Islam yang kelima. Artinya belum sempurna keislaman seseorang sampai dia melaksanakan ibadah yang satu ini. Nah, sebelum kita lebih luas membahas tentang tata cara pelaksanaan ibadah haji dan umrah, maka perlu kita bahas pengertian haji dan umrah, hukumnya dan juga keutamaan-keutamaannya. Yang pertama, umrah. Apa yang dimaksud dengan umrah? Umrah berasal dari bahasa Arab, yaitu al-umrah, al-umratu, yang secara bahasa artinya ziarah atau mengunjungi. Sedangkan secara istilah, umrah yaitu berziarah ke Baitullah, Ka'bah, untuk melaksanakan tawaf, mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 putaran, kemudian sa'i, berlari-lari kecil antara Safa dan Marwah, serta mencukur rambut atau tahallul. Jadi itu pengertian umrah. Berangkat menuju Makkatul Mukarramah, kita tertuju kepada Ka'bah, sampai di sana kita tawaf mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 putaran. Kemudian setelah itu kita menuju Bukit Safa Marwah, ya, berjalan dan tahallul, mencukur rambut. Apa hukum umrah? Terjadi silang pendapat di kalangan para ulama tentang hukum umrah. Ada yang mengatakan sunnah dan ada pula yang mengatakan wajib. Namun pendapat yang rajih, insyaallah, bahwa hukum umrah adalah wajib seumur hidup sekali bagi yang diberi kemampuan. Selebihnya, kalau dia ingin berangkat umrah 2 bulan sekali atau sebulan sekali, maka itu hukumnya adalah sunnah. Tentang wajibnya hukum umrah, ini bisa kita lihat di dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Baqarah ayat 196. Allah berfirman, wa atimul hajja wal umrata lillah. Sempurnakanlah haji dan umrah karena Allah. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menggabungkan antara perintah haji dan perintah umrah. Haji adalah wajib, maka umrah juga hukumnya adalah wajib. Tentang kewajiban melaksanakan umrah juga disebutkan dalam hadis. Rasulullah bersabda, al-islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqimas shalah
wa tu'tiyaz zakah, wa tahujjal baita, wa ta'tamira, wa taghtasila minal janabati, wa tutimmal wudu, wa tasuma Ramadan. Islam itu kamu bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Engkau mendirikan salat, menunaikan zakat, pergi haji dan melaksanakan ibadah umrah, mandi jinabah, menyempurnakan wudu dan berpuasa di bulan suci Ramadan. Jadi itu dalil-dalil yang menjelaskan tentang wajibnya umrah. Dan umrah ini memiliki keutamaan. Maka penting kiranya kita mengetahui apa keutamaan umrah. Karena biasanya setiap ibadah itu disampaikan oleh Nabi tentang keistimewaannya, keutamaannya. Tujuannya agar memberikan motivasi kepada kita untuk melaksanakan ibadah tersebut. Di antara keutamaan umrah, umrah adalah sebab menghapus dosa dan menjadi penyebab masuk surga. Jadi ibadah umrah akan menghapus dosa-dosa apabila ditunaikan dengan niat ikhlas kepada Allah, hanya mengharap ridho dan karunia-Nya, dan dilaksanakan sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW. Orang yang melaksanakan umrah demikian akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Rasulullah bersabda, al-umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma wal hajjul mabruru walaysa lahu jazaa'un illal jannah. Dari umrah ke umrah adalah penghapus dosa-dosa di antara keduanya. Dan haji mabrur tidak ada balasan baginya selain surga. Keutamaan yang kedua, umrah bagi perempuan, maka pahalanya itu setara dengan jihad di jalan Allah. Sebagaimana diketahui, jihad adalah amalan yang sangat utama. Semua keutamaan jihad itu bisa diperoleh dengan amalan-amalan tertentu. Salah satunya adalah umrah. Bagi wanita tentunya, karena para wanita tidak memiliki kekuatan yang fitrahnya adalah lemah, maka mereka tidak diwajibkan untuk berjihad. Akhirnya para sahabiyat mereka merasa ghibtah, ya. Mereka mendatangi Rasulullah SAW, ya, seraya mengatakan, enak kaum laki-laki bisa berjihad, dan mereka mendapatkan banyak keutamaan. Maka Rasulullah mengatakan, alaihinna jihadun la qitala fih. Bagi wanita juga ada jihad, namun tidak ada pertempuran di dalamnya. Apa itu? Ya, haji dan umrah. Jadi, bagi wanita, pelaksanaan ibadah haji dan umrah itu pahalanya setara dengan berjihad. Kemudian juga keutamaan yang ketiga, umrah yang dilakukan di bulan suci Ramadan sama dengan berhaji bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pelaksanaan ibadah umrah di bulan suci Ramadan itu tidak seperti umrah-umrah di bulan lainnya. Karena memang umrah di bulan Ramadan itu berat, bertepatan dengan musim panas. Ya, makanya Nabi memberikan motivasi dengan menyebutkan keutamaannya, sesungguhnya pahala umrah di bulan Ramadan seperti pahala haji bersama aku. Jadi ini 3 poin berkaitan dengan umrah. Pengertian umrah, hukum umrah adalah wajib, dan yang ketiga keutamaan-keutamaannya. Catat. Selanjutnya, haji. Apa yang dimaksud dengan haji, hukum haji, dan keutamaan melaksanakan ibadah haji? Karena
umroh dan haji itu hampir sama. Ada sedikit perbedaan. Kalau umroh itu kan bisa dilakukan kapan saja. Boleh, kapan saja kita lakukan umroh boleh. Tapi kalau haji itu hanya di bulan-bulan haji. Ya, di bulan Dzulhijjah. Dan umroh itu ritualnya, amalannya lebih sedikit. 5 jam, 6 jam cukup untuk umroh. Tapi haji itu membutuhkan ya minimalnya 3-4 hari. Pengertian haji. Haji secara bahasa artinya al-qasdu. Apa itu al-qasdu? Artinya menuju, bermaksud, berniat, sengaja, pertengahan, dan sederhana. Ini secara bahasa ya. Menuju, bermaksud, berniat, sengaja, pertengahan, dan sederhana. Sedangkan menurut istilah syariat, haji itu artinya beribadah kepada Allah dengan melaksanakan tawaf, sa'i, wukuf di Arafah, dan seluruh rangkaian manasik haji yang dilaksanakan di Mekah pada bulan Dzulhijjah dengan syarat-syarat tertentu sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Kalau umroh kan cuma tawaf, sa'i, tahallul. Kalau haji tidak. Haji ini lebih banyak. Bukan hanya tawaf, sa'i, tapi ada wukuf di Arafah, mabit, bermalam di Muzdalifah, melempar jumroh, menyembelih al-hadyu, yaitu menyembelih kambing, banyak. Dan nanti kita akan sebutkan satu persatu amalannya. Tata cara tawaf, tata cara sa'i, ya. Nah, hukum haji. Hukum haji jelas. Tidak ada perbedaan di kalangan para ulama. Haji hukumnya wajib bagi yang mampu. Bahkan ini termasuk rukun Islam yang kelima. Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 97 yang menjelaskan tentang kewajiban haji. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji di Baitullah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke sana. Barang siapa yang mengingkari kewajiban haji, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari seluruh alam. Nah, jadi itu pengertian ibadah haji dan hukumnya. Kemudian jenis-jenis haji. Ternyata pelaksanaan ibadah haji ini memiliki metode-metode khusus. Disebutkan bahwa jenis haji itu ada 3. Cukup kalian mengenal 3 istilah ini. Haji ifrad, haji qiran, haji tamattu. Ya, ifrad, qiran, tamattu. Ifrad yaitu dia hanya melaksanakan ibadah haji saja, nggak pakai umroh. Ya, jadi tiba di Mekah, dia melaksanakan tawaf, kemudian sa'i, ya, dan tidak bertahallul, tapi dia menunggu tanggal 8 Dzulhijjah. Jadi intinya ifrad itu dia hanya melaksanakan ibadah haji saja. Adapun qiran itu ya dia melaksanakan ibadah haji dan umroh secara bersamaan. Jadi dia melaksanakan ibadah haji dan umroh secara bersamaan. Ada lagi yang ketiga tamattu. Tamattu itu dia melaksanakan ibadah umroh dulu, dia tawaf, dia sa'i, dia tahallul, selesai, baru menunggu tanggal 8 Dzulhijjah dia mengerjakan ibadah haji. Ya. 6. Dan haji ini juga seperti umroh, memiliki keutamaan-keutamaan.
Kita bacakan keutamaan haji. Yang pertama, haji merupakan sebab diampuninya dosa-dosa. Apabila seorang melaksanakan ibadah haji dan hajinya itu diterima oleh Allah, niscaya segala dosa-dosanya akan diampuni sehingga ia bersih layaknya bayi yang baru dilahirkan dari rahim ibunya. Tetapi dengan syarat dia tidak melakukan dan tidak mengucapkan perkataan-perkataan yang keji, tidak melakukan perbuatan maksiat selama di sana, menjaga hatinya untuk selalu ikhlas kepada Allah dan membersihkan hatinya dari berbagai penyakit hati. Maka insya Allah orang seperti ini pulang dari melaksanakan ibadah haji seperti bayi yang baru dilahirkan, tidak membawa dosa apa-apa. Rasulullah bersabda, man hajja hadzal baita falam yarfus walam yafsuq raja'a kama waladathu ummuh. Barang siapa yang berhaji ke rumah ini, itu Ka'bah, kemudian tidak mengucapkan ucapan yang keji dan berbuat kefasikan, niscaya dia pulang dalam kondisi suci seperti pada hari dilahirkan ibunya. Yang kedua, balasan surga bagi yang haji mabrur, yaitu haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah bersabda, wal hajjul mabruru laisa lahu jazaa'un illal jannah. Haji yang mabrur tidak ada balasan baginya kecuali surga. Subhanallah. Haji yang mabrur, haji yang dilakukan dengan ikhlas lillahi ta'ala, meninggalkan segala bentuk kemaksiatan, menggunakan harta yang halal, dan setelah dia melaksanakan ibadah haji, hidupnya menjadi lebih baik, ibadahnya lebih rajin. Itulah dikatakan haji yang mabrur. Tapi kalau dia melaksanakan ibadah haji tidak ikhlas, mengharapkan pujian dari manusia agar disebut dengan Pak Haji, kalau tidak disebut Pak Haji, nggak mau nengok, maka dia bukan mendapatkan haji yang mabrur, tapi dapat haji mabur. Ya, haji mabur, bukan mabrur. Dan haji merupakan, yang ketiga, haji merupakan penyebab dikabulkannya doa. Haji adalah salah satu sarana untuk dapat dikabulkannya doa. Rasulullah bersabda, orang yang mengerjakan haji adalah tamu Allah. Dia mengundang dan mereka memenuhi undangannya. Jika mereka memohon, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkannya. Nah, kemudian ya, haji adalah amalan yang paling mulia. Su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyul a'mali afdal, qala al-imanu billah wa rasulih, qila summa madza, qala jihadun fi sabilillah, qila summa madza, hajjun mabrur. Rasulullah pernah ditanya amalan-amalan apa yang paling mulia. Rasulullah menjawab, iman kepada Allah dan Rasulnya. Beliau ditanya lagi, kemudian apa lagi? Beliau menjawab, jihad di jalan Allah. Kemudian beliau ditanya lagi, apa lagi? Yaitu haji yang mabrur. Yang kelima, haji mabrur adalah jihad yang paling utama. Rasulullah bersabda, an Aisyata ummil mu'minin radhiyallahu anha anna qalat, ya Rasulullah, naral jihad afdal amali afala nujahid, qala la lakinna afdal jihad hajjun mabrur. Wahai Rasulullah, kami kaum wanita memandang jihad adalah amalan yang paling mulia. Maka bolehkah kami ikut berjihad? Rasul bersabda, tidak. Tetapi jihad yang paling mulia bagi wanita adalah haji yang mabrur. Ya, jadi itulah keutamaan melaksanakan ibadah haji. Ya, subhanallah, ini materi yang sangat penting. Ya, keutamaan umrah, pengertian umrah, ya, dan juga keutamaan haji dan jenis-jenis melaksanakan ibadah haji. Ya, kita memohon selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kemudahan ya untuk mendatangi tanah haram dalam rangka melaksanakan ibadah haji dan juga umrah. Bahkan banyak-banyak berdoa agar bisa kuliah di sana ya,
belajar agama di sana, karena memang di sana adalah pusat ya ilmu syariat, yang mana Nabi diutus di sana, ya, kemudian juga berdakwah di sana. Bahkan beliau dimakamkan di Madinah, ya, kota ilmu, hadis-hadis Nabi SAW. Ya, jadi minta kepada Allah agar bisa ya melaksanakan ibadah haji dan umrah dan juga bisa belajar ke sana. Nah, cukup itu mungkin yang bisa saya sampaikan untuk materi kali ini. Ya, silakan kalian mendengar dan mencatatnya dari apa yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.